Shalom, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan online Mana Surgawi GBI Situbondo. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan tetap bersama-sama bersukacita. Kita sama-sama mau mengharapkan sesuatu terjadi atas bangsa ini, atas kondisi kita sekarang ini. Dan oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya akan tetap mengambil tema PSBB. Kalau dua renungan yang lalu PSBB artinya pujian saat badai bergelora. Dan pada kesempatan pagi hari ini PSBB memiliki kepanjangan pengharapan saat badai bergelora. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita percaya firman Tuhan ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Sebelumnya kita mau tahu apa arti pengharapan. Arti pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa pengharapan berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dan saat-saat ini kita pasti punya yang namanya pengharapan. Apa yang kita harapkan saat-saat ini? Ketika saya dalam suatu meeting bersama rekan-rekan saya, ketika ditanya satu-satu oleh pimpinan saya ditanya, apa harapanmu di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Dan rata-rata semua mengharapkan COVID-19 ini cepat minggat dari bumi ini. Corona cepat pergi dari bumi ini. Itu semua, itu harapan. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita pasti punya harapan, satu yang lainnya berbeda-beda. Firman Tuhan kali ini yang terambil dalam Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur 126 ini berlatar belakang keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan dan mengalami banyak sekali kesusahan. Banyak sekali kesusahan. Seperti kita saat ini, kita banyak sekali mengalami kita sekarang mengalami banyak kesusahan. Memasuki new normal. Mungkin kita saat ini tidak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kita mengalami kesusahan yang dulunya bisa dekat dengan keluarga. Kita sekarang tidak bisa sedekat itu lagi. Oleh karena itu kita mau belajar. Ada pengharapan saat badai bergelora. Yang pertama mari kita baca ayat yang kedua bagian B. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,
maka kita bersukacita. Poin yang pertama, hanya Tuhan yang sanggup melakukan pemulihan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat kita bersukacita. Tidak ada Allah lain. Oleh sebab itu, mari kita berharap kepada Tuhan akhir-akhir zaman ini. Kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti yang terambil dalam kitab Daniel, pasal yang ke-11 ayat yang ke-32b. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Poin yang pertama, hanya Tuhan yang sanggup melakukan pemulihan. Dikatakan di ayat yang 2b sampai ayat yang ketiga, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar itu. Poin yang kedua, biar kita senantiasa selalu berharap melalui doa kita. Berharap dalam doa. Ada doa yang dinaikkan setiap hari. Memohon kepada Tuhan. Memohon, meminta sesuatu terjadi. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan doa-doa kita berlalu begitu saja. Tuhan selalu mendengar doa kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa. Terus berdoa. Dan berdoa. Dan poin yang ketiga, selain kita berdoa, ada usaha di situ. Kita nggak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Kita tidak bisa menyalahkan ini dan itu. Kita tidak bisa menyalahkan tim medis. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang lain. Kita perlu usaha. Kita perlu bangkit. Mari kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada usaha di sini, saudara. Saya belum pernah lihat petani itu menabur dengan menabur benih dengan mencucurkan air mata. Saya belum pernah lihat orang menabur berjalan itu sambil menangis. Saya belum pernah melihat. Ketika saya renungkan ayat ini, ketika saya merenungkan, berarti ada sesuatu yang membuat orang yang menabur ini sedih. Tapi mau tidak mau, orang ini harus menabur benih. Saya percaya ketika kita bersedih, ketika kita bersusah, tidak ada tenaga untuk bekerja. Tidak ada keinginan untuk mau bisa bekerja dengan baik. Tapi dikatakan di sini, orang yang berjalan maju dengan menangis. Selain orang ini bersedih, selain orang ini sedang mengalami kesusahan, tapi orang ini mau bangkit karena ada pengharapan di dalam penderitaan. Ada Kristus, sang pembuat mujizat itu. Tidak mengutuki kanan kiri, tidak menyalahkan kanan kiri, tapi orang ini bangkit. Orang ini mau dalam keadaan, walaupun dalam keadaan susah, dia tetap melakukan, dia tetap menabur benih. Dia tetap menabur benih. Biarlah kita semua juga di tempat ini, kita tidak mau menyalahkan Tuhan, kita tidak mau menyalahkan pemerintah, kita tidak mau menyalahkan teori konspirasi, kita tidak mau memikirkan hal-hal itu. Tapi biarlah kita mau berusaha. Kita berharap di dalam penderitaan. Dan saya percaya akan ada sukacita seperti yang terdapat di dalam ayat yang pertama dan kedua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Kita akan bermimpi seperti mimpi. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang percaya katakan amin.
terjadi atas kita semua pada pagi hari ini. Kita mau bangkit, kita mau berharap kepada Tuhan. Kita tidak bisa tinggal diam. Yang pertama, hanya Tuhan yang sanggup melakukan pemulihan. Yang kedua, kita mau berharap dalam doa-doa kita. Yang ketiga, selain berdoa, kita tetap juga mau berusaha. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau berharap pada Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami selalu berharap kepadamu di tengah-tengah penderitaan. Di saat badai bergelora, kami tetap berharap kepadamu. Kami berharap penuh kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan pemulihan. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup memberikan kami sukacita. Dan biarlah pada hari-hari ini Tuhan, kami tetap selalu berdoa, berharap dalam doa-doa kami Tuhan. Dan bukan hanya berdoa saja Tuhan, kami mau melakukan sesuatu. Kami mau do something. Kami mau melakukan usaha Tuhan. Walaupun keadaan kami mungkin saat ini bersedih, keadaan kami lagi bersusah, tapi kami mau berjalan sambil menabur benih. Kami mau berjalan sambil menabur benih, karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kepada kami untuk selalu ada pengharapan saat badai bergelora. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.